Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kangge meningkat waktu langsung mawon kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita badhe nglajengaken pembahasan bab janais ataupun jenazah. Yang menika wonten dalu menika masuk pada pembahasan as-sholatu 'alal mayyit. Salat atau bahasa kita kembali salat jenazah. Menyolati mayit. As-sholatu 'alal mayyit. Nah, salat 'alal mayyit, mensolati jenazah menika termasuk salah satu di antara hak-hak muslim, termasuk di antara hak muslim yang meninggal. Adapun secara hukum, hiya fardu kifayatin bil ijma'i ka baqiyatil furudhi min husli wa takfini wa dafnin. Hukum sholat ataupun hukum menyolati jenazah, sholat mayit menika hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana hukum-hukum yang lain seperti memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Ini menika fardu kifayah. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lain. Wa yunada 'alaiha as-sholatu 'alal mayyit. Salat jenazah menika mboten enten iqamah. Nggih, mboten enten iqamah. Namun wonten mriki disebut wa yunada 'alaiha as-sholatu 'alal mayyit. Menawi jenazah utawi mayit menika sampun siap untuk disolatkan, maka kemudian ada yang menyeru dengan ucapan as-sholatu 'alal mayyit. Gitu ya. Itu seperti menawi sholat apa? Nah, Idul Fitri itu kan atau Idul Adha, as-sholatu jami'ah gitu nggih. Nah, kalau di sini sholat jenazah as-sholatu 'alal mayyit. Kemudian selanjutnya fadluha, keutamaan sholat jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, artinya bahasa kita mungkin takziah, ada pengumuman bahwa si fulan telah meninggal, kemudian dia datang untuk takziah. Hatta yusalli 'alaiha, sampai kemudian dia menyolatkan, datang ikut menyolatkan. Falahu qiratun, maka baginya 1 qirat. Ya, terus niki menjadi perkara yang penting dalam bertakziah, agar takziah kita ini bisa bernilai pahala.
Yang pertama adalah datang, kemudian menyolatkan. Ini penting. Ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah, tadi sudah menyolatkan, kemudian kok ikut sampai memakamkannya, falahu qiratani, maka baginya pahala 2 qiraat. Menawi namun nindakaken sholat mayit mawon menika mendapatkan pahala 1 qiraat. Menyolatkan kemudian ikut mengantarkan ke makbarah sampai dimakamkan mendapatkan 2 qiraat. Kila kemudian dikatakan kepada Rasulullah, wa mal qiratani, ya Rasulullah, 2 qiraat niku napa? Kok pahalane kok 2 qiraat niku napa? Faqala lajeng Rasulullah ngendika, mithlu jabalainil azimaini, yaitu 2 gunung yang besar. Niki termasuk keutamaan atau pahala orang yang mensolatkan jenazah. Nah, monggo agar supaya ketika kita takziah dari asung pilosung kawa menika ada nilai pahalanya. Ketika nanti waktunya disolatkan, ikut mensolatkan. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusolli 'alaiha tsumma yansharif. Nate suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma niku nggih takziah. Niki sahabat nggih, Abdullah bin Umar menika nate enten sederek utawi sahabat yang lain meninggal, lajeng Abdullah bin Umar menika derek takziah, lajeng menyolatkan, sumayang sorif, kemudian setelah itu pulang. Falamma balaghahu hadisu Abi Hurairah, maka ketika Abdullah bin Umar tahu hadis yang tadi, barang siapa yang sholat mendapatkan 1 qiraat, yang sholat kemudian mengikuti jenazah mendapatkan 2 qiraat. Lah, Abdullah bin Umar niku namung nyolati tok, mboten nderek ten makom. Maka kemudian kemudian Ibnu Umar mengatakan, laqad doyakna qarari itu kasiratun. Wah, rugi awake. Ini bahasa saya ya, membahasakannya. Cara-cara awake dhewe kelangan pahala gede. Itu nih. Jadi Abdullah bin Umar itu takziah, hanya kemudian menyolatkan, setelah itu pulang. Maka ketika mendengar hadis yang tadi, barang siapa menyolatkan jenazah mendapatkan 1 qiraat, barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai dimakamkan, ya, maka dia mendapatkan 2 qiraat gitu. Lah ketika Abdullah bin Umar ngerti, waduh, aku kayak mau nyolati tok. Wah, ini bahasa kita gitu. Aku kelangan pahala yang besar. Yang ngeten nggih lak monggo nggih menawi takziah dari kula sungkawa ya, ketika disolatkan ikut disolatkan. Kemudian ketika diantarkan ya, mengantarkan jenazah ke makam, ikut mengantarkan jenazah ke makam. Mendapatkan pahala ketika takziah. Yang kedua, kita juga bisa mengingat kematian. Sosok ngapunten niki mangke menjadi pelajaran bagi semuanya nggih, kagem kula kagem sedaya kemawon. Terus kathah nggih yang menika takziah itu malah cerita sendiri, ngobrol sendiri, kayak yo ning makam ya do guyonan, do gojekan. Nah ini ya secara adab kurang pas karena masih dalam suasana Iya, suasana duka.
Ya, artinya ya menghibur sahibul musibah iya, tapi jangan sampai kemudian kemudian kok gojek-gojekan sendiri, ini kurang pas. Oh alam bisawab. Salah pun sunnah termasuk beberapa hukum yang terkait dengan sholat jenazah adalah yang pertama, ayakifal imamu inda ra'sir rajuli. Kalau yang meninggal itu adalah laki-laki, jenazah yang disolati itu adalah jenazah laki-laki, maka imam berdiri di sisi kepala si jenazah. Katakan ini jenazah, kepala wonten sebelah mriki, maka kalau jenazahnya laki-laki, ya bukan hanya imam, termasuk nanti ketika ada orang yang menyolati sendirian. Dan ya, misal pun disolati, kan enten nggih menawi acara napa istilahnya, pametaan menika kan ada urutan-urutan acara. Ya, ada yang mungkin langsung disolatkan, ada yang nanti disolatkannya ketika mau diberangkatkan ke makbarah, ke kuburan. Nah, barangkali ada yang tertinggal, aku tak nyolati sih, aku urung nyolati. Ya, baik itu imam maupun orang yang sholat sendiri, apabila jenazahnya ini adalah jenazah laki-laki, dia berdiri di sisi kepala. Kemudian wa inda wastil mar'ati, apabila jenazahnya itu jenazah perempuan, maka imam ataupun orang yang sholat sendirian berdiri di sisi tengah. Ngaten nggih? Niki wa huwa madhab. Ya, ini termasuk menurut jumhur ataupun mayoritas ulama. Wa in kanu rijalan wa nisaan, ternyata jenazahnya banyak, jenazah laki-laki, jenazah perempuan. Maka bagaimana? Dan itu dilaksanakan sholatnya sekali langsung. Terus napa nggih? Menyolatkan beberapa jenazah. Dan jenazahnya kathah. Lah terus bagaimana kalau demikian? Maka yang diletakkan di bagian mana nih? Depan imam ini adalah jenazah laki-laki. Imam berdiri di sini. Kemudian jenazah perempuan. Kalau ada anak kecil, kalau ada anak kecil berarti anak kecil. Kalau ada jenazah perempuan, maka jenazah perempuan. Secara urutan ngeten. Jadi jenazah laki-laki, baru kemudian jenazah anak kecil, baru kemudian jenazah perempuan. Boleh dengan sekali disolatkan. Terus kalau dijamak nih, jenazahnya langsung disolatkan bareng-bareng. Lah adapun tata terletaknya wa yuj'alu ra'sur rajuli inda wastil mar'ati. Ya meletakkannya tidak sama. Berarti posisinya ngenten. Menawi niki kepala si jenazah laki-laki, maka nanti untuk yang jenazah perempuannya agak geser ke sini. Karena biar posisinya ada di tengah-tengah. Berarti yang jenazah laki-laki menawi niki imam ini jenazah laki-laki berada di samping kepala, adapun nanti yang sebelah sini jenazah perempuan agak geser, biar posisi imam ini berada di tengah-tengah. Tata letaknya seperti itu. Lama ruwaya an Anas radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu shalla ala rajulin faqama inda ra'sihi. Ya, bahwa Anas bin Malik nanti akan sholat jenazah dan jenazahnya laki-laki, beliau berdiri di sisi kepala jenazah.
Tsumma shalla 'alal mar'ati faqama hiya lawastis sarir. Kemudian beliau menyolatkan jenazah perempuan, ia berada di tengah-tengah. Faqala lahul, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Anas bin Malik, hakadha ra'aitu Rasulullah qama 'alal janazah. Apakah seperti ini Rasulullah SAW menyolatkan jenazah? Qala na'am. Kata Anas bin Malik, iya, seperti ini tata cara Rasulullah menyolatkan jenazah. Kemudian selanjutnya disebutkan juga dalam sebuah hadis dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, qala sholaitu wara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'ati matat fi nifasiha faqama wastiha. Ada pernah suatu ketika seorang perempuan meninggal karena melahirkan. Maka kemudian Rasulullah menjadi imam, ya, beliau berdiri di tengah-tengah jenazah. Lah, lajeng Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang lebih berhak untuk menyolatkan jenazah ataupun menjadi imam? Ya. Al-ula bisolati 'alal mayyit. Ya. Siapa yang lebih utama menyolati si mayit? Kalau di sini disebutkan yang pertama ada as-sultan. Sultan itu nek cara mriki berarti mungkin dia adalah seorang pemimpin. Ya, tinggal tingkat nopo niki. Nopo tingkat RT, nopo tingkat menawi Pak Lurah nggih tumu takziah. Secara urutan adalah nek tingkat desa berarti nggih ya Pak Lurah. Nah, nanti turun ke bawahnya sampai RT-nya. Itu. Maka ternyata Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata di sini ini menjelaskan kepada kita bahwa pemimpin pun itu dituntut untuk faham terhadap hukum-hukum terkait ya hukum-hukum Islam. Makanya nanti dalam pembahasan bahas sholat id, siapa yang lebih utama untuk menjadi imam dalam sholat id? Ya pemimpin. Ya, dalam pembahasan sholat id kan ada. Ya, yang menjadi pemimpin di situ. Lah tinggal pelaksanaannya tingkat nopo tingkat RT, nopo tingkat RW, nopo tingkat desa, nopo tingkat kecamatan, nopo tingkat kabupaten. Ya. Maka dia yang lebih berhak, lebih utama untuk menjadi imam. Wah, qad arwah dilalah nggih pemimpine mboten ngertos ngoten niku. Ya malah engko salate ning rukuke barang. Ya ning cerita tapi cerita kocak. Wow, alam niki cerita ini bener atau enggak. Nanti suatu ketika Abu Nawas ini, tahu nggak Abu Nawas ya? Abu Nawas ini ceritanya cerita lucu-lucu. Nanti kan dados imam sholat jenazah, kayak lali rukuk bisa, nganggo sujud bisa. Ya, bar sholatnya itu ditanglet. Oh ya Abu Nawas, lagi sholat jenazah kok enten rukuke? Apa jenengan lali? Nah, ketimbang isin ya, daripada isin. Buatan kulto buatan lali. Niku mergo jenazah kakean dosa. Jadi Abu Nasib ya otaknya meletek. Iki aku nek ngomong lali, engko ngisin-ngisini ya ten nggih. Pas tak gawe alasan. Ya iki mergo jenazah kakean dosa. Nah, niku ya artinya ini harus paham ya terkait hukum-hukum di sini. Atau yang lebih utama adalah orang yang diwasiati. Nah, semisal ada seseorang mengatakan, "So aku nek mati tulung disolatke ya." Nah, berarti dia yang ditunjuk oleh si mayit. Ya. So tulung aku nek mati, ya termasuk mungkin so tulung aku nek mati dimandikan. Nah, berarti dia yang lebih utama. Gitu ya. Atau kalau memang lah niki jenazah nate wasiat napa mboten. Nah,
Berarti yang ditunjuk selanjutnya adalah orang yang faham ya terhadap hukum-hukum terkait sholat jenazah. Ya, cara gampangnya ya mungkin orang-orang yang faham agamanya yang bagus. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lajeng arkanu sholatil janazah. Rukun sholat jenazah. Rukun-rukun sholat jenazah. Menawi syaratnya sami kados syarat sholat sanesipun nggih menika suci dari hadas. Nggih. Orang sholat itu mesti harus suci dari hadas, niku syaratnya sama. Nah, adapun rukunnya adalah para ulama berbeda pendapat terkait dengan rukun, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 5. Nggih. Fahiya indal Hanafiyati, ya, menurut Hanafiyah rukunnya adalah hanya ada 2, ya, yaitu at-takbiratul arba' wal qiyam. Takbir 4 kali dan berdiri. Ya. Ya, berdiri bagi yang mampu, menawi enten udzur mboten saged berdiri nggih boleh salat jenazah sambil duduk. Sambil duduk mboten saged berarti sambil berbaring ya. Niki nyolati jenazah karo turun iki. Ampun sisan disolati ya, ampun niku nggih. Nek cara urutan lek ngenten nggih. Ya, sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, maka salatlah sambil duduk nek ndak mampu. Fa ilam tastati, nek menawi mboten saged salat sambil duduk, salat sambil ya tidur berbaring lagi. Nyolati jenazah kok ya padha-padha. Oh, alhamdulillah. Ya. Wa tastamilu ala du'a itsana ba'da takbiratil ula. Wa sholatu ala nabi ba'da samiyah wa du'a ulil mayyit ba'da salisah. Ya. Adapun 2 rukun tadi menurut Hanafiyah, 4 kali takbir dan berdiri, rukunnya ini menurut Hanafiyah itu mencangkup doa usana ba'da takbiratil ula, yaitu pujian. Ya, sana itu adalah pujian setelah takbir pertama. Berarti nek takbir pertama menawi mungkin rukun yang lain adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian wassalatu ala nabi ba'da saniyah. Setelah takbir yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi. Wa du'a ulil mayyit ba'da salisah. Kemudian setelah takbir ketiga adalah doa untuk si mayit. Wa yundabu qaunu sufuf salasatan. Ya. Dianjurkan, disunahkan softnya menawi niki ditindakaken dengan berjamaah, karena boleh saja sholat jenazah itu boleh dikerjakan dengan sendiri, juga boleh dikerjakan dengan berjamaah. Lah, menawi dikerjakan secara jamaah, maka dianjurkan, disunahkan untuk menata soft 3 soft, menjadikan soft itu menjadi 3, softnya ditata menjadi 3. Ya. Atau kalau memang jumlahnya banyak, lagi nek digawe telu masjidnya mboten cekap, maka dibuat bilangan ganjil 3, dibuat 3 soft. Oh, lah niki nek 3 soft niki nanggung. Oh, berarti dibuat 5 soft, 7 soft dan seterusnya. Berdasarkan dalam sebuah hadis, ma min muslim yamutu, tidaklah seorang muslim kemudian dia meninggal, fa yusallu alaihi salasatu sufuf ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila seorang muslim itu meninggal kemudian kok disolatkan, ya, disolatkan oleh orang-orang yang berbaris di 3 soft tadi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah, itu termasuk sunnah.
Kemudian wajibu salam marrataini ba'da takbiratir rabi'ah. Kemudian takbir yang keempat adalah salam. Jadi salam itu setelah takbir yang keempat. Ini menurut Hanafiyah. Terus rukunnya menurut Hanafiyah ada dua, yaitu takbir 4 kali dan berdiri. Adapun tadi yang doa-doa itu tadi itu hanya sekedar sunnah. Kemudian menurut ulama yang lain, menurut Malikiyah ada 5 rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah rukun yang harus ada. Ya. Kita mau mengerjakan ibadah itu harus ada niatnya. Ya. Berarti niat sholat untuk mayit. Kemudian wa arba'u takbira, 4 kali takbir. Wa du'a'u lil mayyit baina takbirat bima tayassara. Kemudian rukun selanjutnya adalah doa untuk mayit, ya. Ya, doa untuk mayit, ya, doa semampunya menawi mungkin sakit menghafalkan doa salat jenazah, ya, nanti bisa dihafalkan. Kemudian wa taslimatun wahidatun, kemudian salam. Ya, yang wajib itu salam 1 kali yang wajib, yaitu ketika menengok ke kanan. Adapun ketika menengok ke kiri itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sedangkan menurut ulama yang lain lagi, ya, adalah niat sebagaimana sholat yang lain, 4 kali takbir, qiraatul Fatihah, ya, kemudian sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah niku napa sih? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Lan iki namanya sholawat Ibrahimiyah. Kemudian wa du'a'u lil mayyit ba'da salisah, kemudian setelah takbir yang ketiga adalah mendoakan si mayit, dan yang terakhir adalah salam, ya. Lan niku rukun-rukun, ya, rukun-rukun salat jenazah. Lajeng niki kula mendhet saking kitab lain, as-sholatu alal ghaib, sholat bagi jenazah yang ghaib. Jenazah yang ghaib niku mbok pilih niki salah satu contoh kasus adalah niki tesih rame perang teng Palestina. Lah kita kemudian mensolatkan jenazah, ya, diniati sholat ghaib. Lah ini boleh, ya, menurut, ya, pendapat para ulama. As-sholatu alal ghaib takunu alaman mata minal muslimin. Sholat ghaib adalah sholat yang dikerjakan terhadap umat Islam, kaum muslimin yang meninggal, walam yusalli alaihi, ya, li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Najasyi. Berdasarkan sebuah hadis, ada Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi niku ten Habasyah. Habasyah niku nek sakniki Ethiopia. Raja Najasyi itu dia Muslim. Lah, ketika itu Rasulullah SAW mendengar kabar kalau Raja Najasyi itu meninggal. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kematian Raja Najasyi, ya. Setelah itu beliau mensolatkan. Berarti yang meninggal Raja Najasyi itu ada di Ethiopia, Rasulullah SAW berada di Madinah. Nah, kemudian Rasulullah menyolatkan. Lah ini salah satu dalil diperbolehkannya apa? Sholat ghaib. Nah, atau mungkin contoh kita sekarang, barangkali ada saudara kita sederek dekat, masih kerabat, dengar kabar pun meninggal, mboten saged takziah. Mungkin atau bisa takziah tapi karena mungkin jadwal kendaraannya sini tidak memungkinkan, ini tidak memungkinkan, akhirnya kemudian boleh sholat ghaib. Nah, ini diperbolehkan, ya.
menurut pendapat yang kuat. Kemudian selanjutnya as-sholatu 'alal maqbar, salat di kuburan. Jadi mensolatkan jenazah di kuburan. Ini juga menurut pendapat yang kuat adalah diperbolehkan bagi orang yang belum sempat menyolatkan. Berdasarkan sebuah hadis, nanti Rasulullah SAW menikah bahasanya itu kehilangan. Ada seorang nenek-nenek itu rajin bersih-bersih masjid, sehingga masjid niku menjadi nyaman. Nek masjid resik niku Pak nyaman nggih ten masjid niku. Sampai Rasulullah niku dan para sahabat niku merasa senang. Nggih berlama-lama di masjid niku seneng mergo masjidnya resik. Lah, kemudian tadi nenek-nenek yang bersih-bersih masjid tadi meninggal. Ya, meninggal kemudian langsung dimakamkan di malam hari. Para sahabat niku mboten maringi kabar Rasulullah. Rasulullah tidak dikabari. Maka kemudian di pagi harinya Rasulullah kehilangan. Lah niki kok mbae kok tumben mboten resik-resik ten pundi. Loh, ngapunten Rasulullah. Pun sityo. Rasulullah dengan nada tinggi, "Loh, kalian kok tidak memberitahu aku kapan meninggal tadi malam? Langsung dikuburkan. Kami tidak berani mengganggu Anda. Barangkali Anda sedang istirahat," kata sahabat. Maka kemudian Rasulullah meminta, "Tunjukkan di mana makamnya." Maka kemudian Rasulullah datang ke makamnya dan menyolatkan. Nah, niki hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi boleh tadi kalau sholat ghaib itu boleh. Hadisnya tadi berdasarkan kisah Raja Najasyi. Kemudian yang kedua, kalau semisal datang dari jauh kok mboten menangi, oh ternyata sudah dimakamkan. Nah, maka boleh minta ditunjukkan makamnya di mana, ya. Nah, kemudian sholat di situ, sholat jenazah boleh ya di makbarah. Adapun ketika ada hadis yang menyebutkan tentang larangan sholat di kuburan adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Lah ini tidak boleh. Enten hadis yang menyebutkan tidak boleh sholat di kuburan. Maksudnya adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Ya sholat sempurna dari mulai takbiratul ihram, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Lah itu tidak boleh di kuburan. Tapi ketika sholatnya itu diniatkan untuk menyolatkan si jenazah karena tadi belum sempat menyolatkan, yang demikian boleh. Lah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan jenazah, yang disolatkan disyaratkan antakunu ba'da tahsilihi wa takfinihi. Hendaknya disyaratkan jenazah itu disolatkan setelah dimandikan. Jenazah setelah dimandikan. Kalau memang jenazahnya bisa dimandikan. Menawi jenazah mboten saged dimandikan, nggih kados riyen pun kita bahas, barangkali jenazahnya meninggal karena kebakaran. Itu kan dimandikan malah rusak nanti, maka cukup ditayamumkan. Maka sudah setelah ditayamumi baru disolatkan. As-salatu 'alal mayyit takunu ba'da tahsilihi wa takfinihi, dikerjakan setelah si mayit ataupun jenazah dimandikan dan dikafani. Wa in shalla ba'da huslihi wa qabla takfini fajais, adapun mau dimandikan ning dereng dikafani lajeng kok disolatkan boleh. Akan tetapi ya hendaknya paling tidak dia harus dimandikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini terkait dengan jenazah yang dimandikan. Waktunya kapan? Ya, waktu menyolatkan jenazah. Ya. Waktu menyolatkan jenazah ya kapan saja boleh, kecuali di waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Ada waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. La tusolli fi awqatin nahyi, tidak boleh sholat
termasuk menyolatkan jenazah pada waktu-waktu yang dilarang. Ya. Kapan saja? Waktunya adalah hina tatlu'us syams, ketika matahari terbit. Matahari terbit, nah itu tidak boleh menyolatkan jenazah. Ya, karena matahari itu terbit ya di antara dua tanduk setan. Jadi ada 3 waktu Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak boleh sholat itu ada 3 waktu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Yang kedua adalah ketika matahari pas, yaitu namanya adalah istiwa. Dan yang ketiga adalah ketika matahari tenggelam. Nah ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh sholat, termasuk tidak boleh menyolatkan jenazah. Kemudian boleh sholat mayit dikerjakan di rumah si mayit, atau boleh juga dikerjakan di masjid. Nah, termasuk boleh juga dikerjakan di makbarah tadi, di kuburan. Ya. Akan tetapi menurut penjelasan para ulama, lebih utama adalah dikerjakan di luar masjid. Ya. Adapun di masjid ya tetap boleh. Dalilnya apa? Dalilnya gini wow. Dalilnya adalah ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah niku sholatnya di musola. Musola pada zaman Rasulullah itu bukan kok musola masjid cilik, bukan. Musola itu adalah tempat lapang. Ya, tempat yang lapang, yang luas. Lah Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, kabar duka Raja Najasyi telah meninggal. Maka kemudian Rasulullah mengajak para sahabat sholat jenazah di tanah lapang, di musola. Ya. Toh kalau mau dikerjakan di masjid juga boleh. Ya. Karena pernah suatu ketika hadisnya ya kesuban, ada seorang yang meninggal, kemudian jenazah itu didatangkan kepada Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah menyolatkan di masjid. Nah, ini tempatnya monggo ya bebas. Mau di rumahnya si mayit boleh, mau dikerjakan di masjid boleh, mau dikerjakan di tanah lapang ya, yang itu bisa muat banyak orang juga boleh. Kemudian ada beberapa yang jenazah yang tidak perlu disolati. Yang pertama adalah bayi yang meninggal. Ya, bayi meninggal ya, sebagaimana satu riwayat yang menyebutkan bahwa putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal pada usia 18 bulan. Maka langsung dimandikan, dikafani dan langsung dimakamkan tanpa disolati. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang ini menjadi perbedaan para ulama adalah orang yang mati syahid. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu disolati, sebagian ulama yang lain mengatakan tetap disolati. Ya memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan doa, ya, doanya itu tinggal kalau dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab niku kata ganti niku berbeda-beda ya, antara laki-laki dan perempuan. Nek untuk laki-laki itu kata gantinya adalah hu. Nek untuk perempuan kata gantinya adalah ha. Sehingga tinggal nanti dilihat ini jenazah yang meninggal laki-laki atau perempuan. Oh laki-laki, berarti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya. Ampun hafal nggih? Nah, mungkin nek menawi dereng hafal nanti kajenge Mas Amir ndamelke. Mangke di fotokopi. Kajenge di waos dihafalkan. Lah adapun untuk jenazah perempuan, maka kata gantinya menjadi ha. Berarti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lah ternyata
jenazahnya banyak tadi, jenazah laki-laki perempuan, maka kata gantinya adalah hum, mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum ya. Wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Nah niku insyaallah nanti kula nyuwun Mas Amir kajengin damelkan membuatkan apa ya doa ataupun kaifiyah salat jenazah dari mulai takbir pertama, kemudian doanya, takbir kedua doanya apa, takbir ketiga doanya apa, takbir keempat kemudian salam. Wa a'lam bishawab. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan pembahasan sholat jenazah ya, terkait dengan sholat jenazah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah tinggal satu pembahasan terkait dengan jenazah, yakni memakamkan, berarti memandikan, mengkafani, mensolati, yang terakhir nanti memakamkan jenazah. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah mudah-mudahan menambah wawasan ya, keilmuan bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Monggo mbok pilih kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullahaladzim katsiran. Kita tutup kanthi wasan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.